Mengenal struktur morfologi dan anatomi pada tumbuhan. Apa sih morfologi tumbuhan itu? Struktur morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar atau bagian tubuh tumbuhan yang dapat dilihat secara kasat mata. Struktur morfologi utama tumbuhan terdiri dari 5, yaitu yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, keempat bunga, dan yang terakhir yaitu buah dan biji. Nah, yang pertama yaitu akar. Akar tumbuhan berada di dalam tanah. Akar berguna untuk menyerap air dan mineral, menambatkan tumbuhan ke tanah, dan menyimpan cadangan makanan. Akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang memiliki akar utama yang besar dan kuat, dengan akar-akar cabang yang lebih kecil. Contoh dari akar tunggang ini seperti tanaman wortel, kacang-kacangan, dan beberapa jenis pohon seperti pohon mangga. Yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut yaitu akar yang terdiri dari banyak akar kecil yang menyebar luas di dalam tanah. Contoh dari akar serabut ini seperti tanaman padi, jagung, dan rumput. Nah, selanjutnya yaitu batang. Batang tumbuhan berada di permukaan tanah. Batang memiliki fungsi penting seperti menopang tumbuhan, menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Jenis batang yaitu ada 3, batang basah, batang kayu, dan batang rumput. Batang basah adalah batang yang berstruktur lunak dan berair, contohnya yaitu batang bayam. Batang berkayu adalah batang yang berstruktur keras dan kuat, biasanya terdapat pada pohon berkayu seperti pohon mangga dan pohon jati. Dan yang terakhir yaitu batang rumput. Batang rumput ini tidak keras dan memiliki ruas-ruas serta seringkali berongga. Contohnya yaitu pada tanaman padi. Nah, selanjutnya yaitu ada daun. Daun tumbuh pada ranting atau batang tumbuhan. Daun merupakan tempat membuat makanan atau biasa disebut dengan fotosintesis. Bagian daun terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan tulang daun. Jenis daun ini dibagi menjadi 4, yaitu menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Jenis daun menyirip yaitu tulang daun utama menyatu ke arah ujung daun dengan tulang samping seperti sirip ikan. Contohnya biasa pada tanaman daun jambu, mangga, dan nangka. Yang kedua yaitu jenis daun melengkung. Jenis daun melengkung ini yaitu tulang daun melengkung dengan ujung daun melengkung atau menyatu. Biasanya terdapat pada tanaman daun sirih dan eceng gondok. Yang ketiga yaitu jenis daun menjari. Jenis daun menjari ini yaitu tulang daun utama bercabang seperti jari tangan. Biasanya terdapat pada tanaman daun singkong dan pepaya. Yang terakhir yaitu jenis daun sejajar, yaitu tulang daun utama dan tulang samping sejajar membentuk jaringan yang rapat. Biasanya terdapat pada tanaman daun pisang. Selanjutnya yaitu bunga. Tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Bagian bunga terdiri dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan butik. Bunga bisa menjadi buah, tapi ada juga yang tidak. Yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah berasal dari bunga. Buah merupakan tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Buah biasanya mempunyai biji. Biji adalah calon tumbuhan baru. Jenis biji terdiri dari dikotil atau berkeping 2 dan monokotil berkeping 1.
Nah, setelah kita mempelajari atau mengenal morfologi pada tumbuhan, mari kita mengenal struktur anatomi pada tumbuhan. Struktur anatomi tumbuhan adalah susunan bagian dalam tumbuhan yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Terdiri dari jaringan-jaringan khusus yang berfungsi untuk menyerap air, mengangkut zat, menyimpan makanan, dan memberi kekuatan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan muda yang sel-selnya aktif membelah diri, sehingga memungkinkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jaringan ini juga berperan dalam perbaikan jaringan yang rusak. Jaringan meristem ini terdapat tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang atau pada pertumbuhan memanjang. Meristem lateral ini terdapat pada kambium atau pertumbuhan melebar. Dan yang terakhir yaitu meristem interkalar ini terdapat di pangkal ruas batang, misalnya pada rumput. Yang kedua yaitu jaringan dewasa atau permanen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen ini pada tumbuhan adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan meristem. Jaringan ini sudah tidak lagi membelah dan memiliki fungsi spesifik dalam tumbuhan. Jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Letaknya yaitu lapisan terluar organ tumbuhan, yaitu di akar, batang, dan daun. Fungsinya melindungi jaringan dalam, mengurangi penguapan, dan menyerap air atau pada akar. Yang kedua yaitu jaringan parenkim. Letaknya hampir di seluruh bagian tumbuhan, berfungsi sebagai fotosintesis, menyimpan cadangan makanan, dan menyembuhkan luka. Ciri-cirinya yaitu sel berdinding tipis dan banyak ruang antar sel. Jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong pada tumbuhan adalah jaringan yang berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan kolenkin dan jaringan selenkin. Jaringan kolenkin memberikan dukungan pada tumbuhan yang masih tumbuh dan berkembang. Ciri-cirinya yaitu dinding tidak merata dan elastis, contohnya yaitu pada tangkai daun. Selanjutnya yaitu jaringan selenkin. Jaringan selenkin memberikan kekuatan pada tumbuhan yang sudah tidak tumbuh lagi. Ciri-cirinya yaitu dinding tebal, keras, dan mati. Nah, yang terakhir yaitu jaringan pengangkut. Jaringan ini mengangkut zat-zat penting di dalam tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut ini terdiri dari dua jenis, yaitu silem atau pembuluh kayu dan flum pembuluh tapis. Silem ini mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sedangkan flum yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut sangat penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan karena membantu dalam distribusi zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setelah kita mengetahui dan mengenal struktur, morfologi, dan anatomi tumbuhan, dapat kita simpulkan yaitu morfologi adalah bagian luar tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji yang bisa kita lihat. Sedangkan anatomi adalah bagian dalam tumbuhan yang terdiri dari jaringan-jaringan seperti meristem, epidermis, parenkim, silem, flum, dan jaringan penguat yang bekerja bersama agar tumbuhan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.